Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang cara menambahkan objek, kemudian memindahkan atau menggerakkan objek, memutar dan membesar kecilkan ukuran objek. Baik, pertama-tama kita buka Blender kita terlebih dahulu. Oke, setelah kita buka, kemudian kita buat file general baru di sini atau bisa juga klik keluar sini, sama aja. Kita coba klik keluar aja. Kemudian di sini kita udah ada 3 objek, ada kubus, kemudian ada kamera, sama ada ini ya, lampu. Baik, kemudian kita akan mulai menambahkan objek. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah pernah menambahkan objek monyet ya, di atas situ ya. Jadi kita akan sekarang itu ke tempat yang sama seperti video sebelumnya. Di add sini, kemudian kita lihat ada banyak objek di sini kan, di bagian add ini. Tapi sekarang yang akan kita tambahkan hanya yang mesh saja. Jadi yang bakal sering kepake itu paling cuma mesh sama like, untuk yang lain bakal jarang dipakai ya. Jadi sekarang kita masuk ke mesh, kemudian kita tambahkan objek yang paling atas ini, yaitu plane. Kita tambahkan. Nah, maka plane-nya akan ditambahkan di tengah-tengah scene kita, di dalam kubus. Jadi plane itu bakal, ketika kita menambahkan objek, objek itu bakal ditaruh di tengah-tengah ini, ya warna merah putih ini. Ini namanya 3D cursor. Jadi ketika kita menambahkan objek, objek itu bakal diletakkan di tengah-tengah 3D cursor kita. Nah, cara memindahkan 3D cursor tuh kita gimana biar nggak di tengah-tengah ini? Cara menambahkannya itu adalah dengan memencet Shift kemudian klik kanan di mouse kita. Shift klik kanan. Nah, jadi akan pindah ke luar dari tengah-tengah tadi itu. Akan pindah ke sini yang saya pencet. Jadi klik Shift klik kanan, Shift klik kanan. Nah, pindah-pindah ya. Nah, kemudian si plane kita kan tadi di dalam kubus ya. Itu kalau kita mengselect kayak item yang objek yang lain, misal saya select kamera ini ya. Nah, kita tuh nggak bisa nge-select plane kita lagi karena ada di dalamnya kubus. Nah, cara kita mengselectnya itu ada di kanan atas ini, di outliner. Kan ada plane ini ya, jadi ini kita select. Nah, sekarang kita bisa nge-select plane kita lagi. Baik. Oh iya, untuk 3D cursornya tadi kan kita udah mencoba mindahin 3D cursornya kan ya. Nah, kalau 3D cursor kita pindahin, misalnya shift klik kanan di sini, ini tuh bakal ditaruhnya tuh rada aneh, nggak apa ya, nggak sejajar gitu. Kita bisa taruh di sini. Kalau kita putar tuh dia naruhnya di atas banget tuh. Kalau kita taruh di sini, nih bakal taruhnya rada atas gitu. Ini juga bakal taruh rada di atas. Nah, tapi kalau kita naruhnya di pas di objeknya, misal kita taruh di atas objek lain ya. Misal saya taruh di sini. Itu tuh bakal nempel di atas si objek kubus ini. Saya taruh di sini misalnya. Nih, bakal nempel di luarnya. Jadi nggak bakal masuk ke dalam gitu ya. Nggak bakal nembus. Bakal nempel ke permukaan yang objek yang ada. Jadi saya mau nyoba mindahin yang tadi kursor di luar dulu aja. Kemudian saya mau nambahkan objek lain. eh, Plan kita udah ada tadi di tengah, kubus sudah ada juga. Kalau circle nih bentuknya rada aneh. Jadi kita langsung ke UV sphere aja. Nih, kayak bulat ya. Nah, jadi kita nambahkan UV sphere. UV sphere-nya tuh bakal ketambah di tengah-tengah 3D cursor kita di sini. Nih, jadi rada terbang gitu ya. Baik, sekarang teman-teman bisa mungkin bisa nyoba juga untuk menambahkan semua objek yang ada di mesh ya. Tambahin, tapi ketika teman-teman nambahin objek, teman-teman itu coba pindahin 3D cursor terlebih dahulu biar nggak tumpuk-tumpuk objeknya. Jadi teman-teman bisa pause dulu videonya, kemudian mulai tambah-tambahin objeknya. Baik, sekarang saya mau nyoba nambahin objeknya. Saya buka add. Oh, kita pindahin 3D cursor terlebih dahulu. Shift klik kanan, kita add ecosphere. Kemudian shift klik kanan, kita tambahin cylinder. Oh iya, kalau kita buka ke atas terlebih dahulu kan rada lama ya. Ini tuh ada shortcutnya teman-teman. Kita bisa lihat ini shortcutnya adalah Shift A. Jadi kita coba, kita letakkan mouse di sini, kita Shift E. Nah, bisa langsung lebih cepat di sini. Tadi udah nyampe silinder ya. Sekarang kita tambahkan con. Tak salah. Kita delete terlebih dahulu. Kita pindahkan 3D kursornya, kemudian Shift E, mesh, kemudian con.
Shift A lagi, salah, Shift klik kanan untuk pindahin 3D cursor, kemudian Shift A, kita tambahkan torus, kemudian Shift A lagi, kita, bentar, pindahkan 3D cursor, hampir lupa, Shift A, mesh, kemudian grid, kemudian lagi pindahkan 3D cursor, Shift A, mesh, monkey. Kemudian saya akan nambahin itu juga apa namanya, circle juga supaya kita bisa lihat gimana bentuk circle-nya. Mungkin saya mau taruh di sini ya. Shift A, mesh, circle. Nah, bentuknya seperti ini. Oke. Nah, tapi ini grid ini kan bentuknya mirip kayak plane ya. Cuma lebih banyak ininya aja. Lebih banyak mukanya aslinya itu. Lebih banyak face-nya. Jadi ini untuk sekarang saya hapus dulu. Mungkin bakal kita bahas di video lain. Kemudian circle-nya juga akan saya hapus lagi ya. Karena ya bentuknya rada aneh. Kita hapus dulu. Kemudian sekarang setelah kita menambahkan semua objek, kita akan mencoba memindahkan objek-objek kita. Jadi untuk memindahkan objek itu apa itu? Tombol itu ada di sebelah kiri nih teman-teman. Jadi sini ada move, ada rotate, ada scale. Jadi move untuk memindahkan objek. Misalnya kita coba pindahkan ini ya. Si apa namanya? UV sphere tadi ya. Kita move, set. Nah, ini kita bisa gerakan. Kalau hijau ini kita gerakan di sumbu Y, merah kita gerakan di sumbu X, Z kita gerakan, kalau biru kita gerakan di sumbu Z. Kalau tengah kita bisa gerakan kemana aja. Baik. Tapi ini tuh ada shortcut-nya teman-teman. Shortcut-nya yaitu tombol G. Jadi misalnya kita pencet ini, kita pencet G atau grab. Nah, ini kita bisa gerakan. Kemudian kalau ini misalnya saya mau gerakinnya ke kanan kiri aja, jadi ngikut si sumbu hijau itu ya, sumbu Y. Setelah saya pencet G, kita bisa pencet Y. Nah, jadi ini bergerak lurus. Kalau kita mau nggak okein, tinggal kita klik kiri. Kalau kita mau cancel, kita klik kanan. Misalnya saya mau cancel, kita klik kanan. Nah, balik lagi seperti di awal. Kemudian kita coba rotate. Mungkin saya coba rotate si monyet nih biar kelihatan. Untuk rotate kita pencet ini, atau kita bisa pakai shortcut yaitu R. Kita pencet R. Nah, rotate-nya itu ngikutin gimana kita ngelihatnya. Misalnya saya cancel ya, saya klik kanan, saya putar sini. Dia rotate-nya tuh bakal, nah ini, ikutin gimana saya ngelihatnya. Kalau mau muternya sesuai apa ya, atas bawah atau kanan kiri tuh bisa misalnya pencet X. Nah, ini muter kayak gini, sesuai sumbu merah ini, sumbu X. Saya klik kanan, cancel. Misalnya saya pakai Y, R terus kita pencet Y. Nah, muter kanan kiri gini, cancel lagi, klik kanan. Kalau Z, R kemudian pencet Z. Nah, nih. Jadi bisa sesuai sumbunya, bisa ngelock gitu di sumbunya, kunci. Kita klik kanan, kita cancel. Kemudian untuk membesar kecilkan objek, kita bisa pakai ini, scale, atau kita bisa pencet S. Mungkin saya coba scale dulu ya. Scale, nih. Jadi kita bisa scale sesuai sumbunya, atau kalau di tengah-tengah kita bisa langsung semuanya gitu. Saya cancel dulu, Ctrl Z. Sekarang saya mau nyoba pakai shortcut. Kita pencet objek, kemudian pencet S atau scale untuk membesar kecilkan. Saya geser. Nah, ini bisa apa namanya? Kita bisa membesar kecilkan, tinggal kita geser-geser aja mouse kita. Kalau kita mau membesar kecilkannya di satu sisi aja, apa namanya? Ke kanan kiri doang misalnya. Saya mau membesarkan si bola ini sesuai sumbu hijau aja, yang sumbu Y. Kita pencet Y. Nah, jadi gini. Jadi lonjong. Oke, mungkin saya klik kanan untuk meng-cancel. Kemudian kita coba nge-select juga ya. Jadi ini kita pencet select, kita tuh bisa nge-select dua item sekaligus. Misalnya saya mau nyalain ini dua. Nah, jadi ke select spare sama torus. Jadi ini spare, ini torus. Nah,
Tapi ini kenapa warnanya beda? Ada yang hijau, ada yang putih. Jadi yang hijau itu adalah namanya active object. Yang putih itu cuma ikut ke select aja. Untuk penjelasannya mungkin kita bisa jelaskan di video lain. Di sini tuh ada select yang lain juga selain select box. Bisa saya mana ya? Saya pencet lama itu ada banyak select box, select circle. Tapi saya pakai select box saja untuk sekarang. Kemudian slide sudah semuanya, saya mau ngebesarkan plan yang ada di tengah-tengah kubus kita tadi. Jadi kita cari plan kita di outliner. Mana plan? Nah, ini plan dia. Kita pencet, kemudian kita pencet S untuk membesar kecilkan. Nah, sini saya geser. Mungkin saya zoom out terlebih dahulu biar lebih kelihatan. Pencet S, kemudian kita besarkan supaya bisa jadi lantai gitu. Nah, mungkin segini. Oke, kita geser. Nah, udah ada lantainya ya. Nah, sekarang teman-teman bisa mungkin mencoba ngikutin yang tadi. Setelah ngikutin yang tadi, teman-teman bisa coba apa namanya? Teman-teman bisa nyoba pindahin objeknya supaya berada di atas lantai. Pakai grab tadi ya. Untuk memudahkannya teman-teman bisa pencet numpad 1. Nah, jadi teman-teman bisa ngelihat di mana sih itunya, apa namanya? Di mana objek kita. Jadi pindahinnya gampang. Misalnya saya grab, nah bisa taruh di atas objeknya. Di atas apa namanya? Lantainya atau plannya. Nah, untuk tahu di mana plan kita, plannya kan nggak kelihatan deh. Soalnya nggak ada apa tebel tipisnya itu, nggak ada kedalamannya, nggak ada depthnya. Teman kan plan di sini. Kalau kita select kelihatan sih. Misalnya saya select kemudian pilih numpad 1. Nah, ini kelihatan warna hijauan karena ke select. Tapi kalau kita lepas selectnya itu hilang, plan nggak kelihatan. Untuk tahu letak plannya itu kita bisa lihat di sini. Jadi di bagian yang ini object properties ini bisa kelihatan locationnya. Atau bisa pencet tombol T shortcutnya. Salah, tombol N maksudnya, tombol N. Nah, di sini muncul properti-propertinya, transform ini. Ini misalnya teman-teman pindahin, misalnya lokasinya kita tinggiin ya, Z-nya kita geser, tuh naik teman-teman. Kita geser, tuh bisa naik. Ini saya pindahin juga Y-nya, kemudian X kita geser. Nah, jadi bisa kelihatan di sini. Kalau teman-teman mau apa namanya ngeriset nih bisa langsung dipencet kemudian drag ke bawah, kita geser ke bawah gitu mouse-nya, kemudian klik 0. Nah, akan ngeganti semuanya langsung dan kereset kembali ke tengah. Jadi di sini juga bisa muter-muter yang tadi kita bisa mindahin, muter sama mengubah ukurannya. Ini kan tadi saya ngubah jadi saya scale tadi ya. Jadi sekarang scale-nya 11. Tapi bisa kita scale dari sini juga. Nah, karena plan ini emang nggak ada apa namanya tebelnya, jadi kalau kita ubah Z-nya nggak bakal berubah apa-apa sih. Karena emang apa ya? Emang cuma 2 dimensi gitu. Ini mungkin biar bagus bisa saya ubah jadi 15 mungkin. Nah, jadi lebih rapi. Untuk menutup ini bisa pakai pencet N lagi. Oh iya, ini kalau ini tuh ada ini letak transformnya di item ini ya teman-teman. Jadi ada banyak juga di sini tool view. Kalau screencast key ini buat shortcut saya ini. Jadi mungkin di teman-teman nggak ada yang ini. Yang transform itu di item ini ya, di atas ini. Untuk menyembunyikan lagi biar nggak nutupin kita pencet T. Salah, N. Kalau T buat nutup yang kiri teman-teman. Barangkali menutupi kita pencet T. Nah, jadi bisa pakai shortcut aja. Nah, oke teman-teman, mungkin bisa teman-teman pause dulu videonya, kemudian coba geser semua itemnya ke atas lantai. Oke teman-teman, sekarang saya akan nyoba geser itemnya. Jadi saya nyoba apa namanya, klik 1 di numpad, kemudian saya geser semua itemnya ke atas. Jadi saya pencet G, kemudian klik itemnya, kita pencet G, kemudian klik itemnya, taruh sini. Kemudian ini mungkin kita bisa pencet G, kemudian pencet Z untuk pindahin ke atas doang. Nah, ini juga G. Mungkin biar lebih rapi, ini saya geser lagi G. Atau pencet X saja. Nah, jadi terus G kemudian X gitu ya. G,
terus X, jadi bisa lurus. Nah, ini kurang tengah, G, kemudian X lurus. Dah. Oh ya sih, bisa juga itu teman-teman. Misalnya kita pencet ini ya, kubusnya ya. Kita pencet, kemudian kita klik G, kemudian Z, itu kita bisa langsung klik angkanya aja. Misal saya klik 10 ya. Misal saya klik 2 deh. Nah, ini jadi naiknya 2 meter dari sebelumnya. Misalnya saya hapus, backspace, kita delete, backspace ya. Nah, kelihatan di atas ini teman-teman. Mana ya? Di atas ini ada, aduh. Di atas ini ada 0 meter along global Z ini ya. Kalau saya klik 2, kok mencet 25? Misalnya saya klik 2, tuh berubah teman-teman. Jadi 2 meter along global Z. Ini bisa negatif juga kalau mau ke bawah. Misalnya minus 3, tuh turun ke bawah. Minus 2. Nah, jadi turun ke bawah. Minus 1, cuma setengah aja turunnya, 1 meter. Karena tinggi kubusnya 2 meter ya. Baik. Untuk saya cancel, saya klik kanan. Mungkin sekarang kita bisa lihat, nah udah di atas lantai semua. Mungkin sekarang teman-teman juga bisa nyoba ngelurusin semua itemnya jadi segaris. Misalnya segaris di sumbu X ini, yang garis warna merah ini. Untuk cara mudahnya mungkin kita bisa klik 7 di numpad. Nah, biar di tampilan atas, kemudian saya zoom out mungkin, jadi bisa dilurusin ya. Mungkin teman-teman bisa pause dulu, kemudian nyoba lurusin semua objeknya jadi segaris. Baik, sekarang saya akan contohkan. Jadi untuk cara mudahnya bisa kita pencet G di ini ya. Kemudian kita pencet Y untuk geser ke atas bawah gini. Karena kita mau apa sih? Berlawanan dengan si sumbu X itu. Jadi kita pencetnya Y. G, Y, kita geser ke atas, kita luruskan. G, Y, kita geser luruskan. G, Y, kita luruskan. Kurang ya. Set. G, Y, kita luruskan. G, Y, kita luruskan. Dah, sekarang udah lurus semua. Udah bagus. Dari samping, ini kurang turun ya. Kita pencet G, Z. Dah. Sekarang udah lurus semuanya. Sekarang kita nyoba pakai mutar. Rotate. Mungkin teman-teman bisa nyoba muter si monyet sama si ini, donat ini. Kita putar supaya lebih bagus. Sekarang mungkin saya nyoba mutar donat terlebih dahulu. Kita pencet R. Kemudian saya mau mutarnya di sumbu X. Nah, jadi muter gini. Saya maunya itu bikin donat itu berdiri. Jadi biar lebih mudah kan, saya bisa klik aja 90. Jadi akan muter 90 derajat dari sebelumnya. Sekarang saya klik kiri. Nah, sekarang kan udah tenggelam lagi ya. Jadi saya naikin lagi. Kita numpad 1 buat ketampilan samping. Kemudian kita pencet G, Z. Biar naik ke atas. Dah. Kita kembali lagi. Nah, udah bagus teman-teman. Mungkin monyetnya juga bisa kita putar dikit ya. Supaya nggak berdiri pakai mulutnya ini. Biar lebih natural. Kita pencet R. Kemudian X ya. Nah, kita bisa buat rada rebahan gini monyetnya. Kemudian kita pindah ke numpad 1. Dengan numpad 1, kemudian kita turunkan. Biar nempel di lantai. Dah, bagus. Jadi udah segaris semua. Terus sudah kita putar. Sekarang kita udah nambahkan semua objeknya. Sekarang kita mungkin bisa nge-save hasil yang udah kita buat supaya kita bisa pakai di video selanjutnya. Untuk nge-save-nya bisa langsung Ctrl S. Kemudian kita klik di mana mau nge-save-nya. Ctrl S, kemudian kita taruh di mana mau nge-file, kemudian save Blender file. Kalau udah. Baik, teman-teman. Mungkin untuk sekarang segini dulu. Kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.